syariat fikih kita bertengkar, saling pukul memukul, saling kafir mengkafirkan, saling bid'ah membid'ahkan, gara-gara kunut bid'ah, gara-gara usolli bid'ah, gara-gara pegang Quran tidak wudu lagi kamu tonjok kan ya. Ketika kita bicara agama dari lingkaran yang kedua, yaitu wilayah akidah, juga sama saling bunuh membunuh. Mu'tazilah juga korbannya tercatat pembantaian pada Khalifah Ma'mun dulu itu sekitar 10.000 yang meninggal dunia, para intelektual itu. Ya, termasuk juga antara Sunni dengan Syiah dengan Sunni juga saling bunuh membunuh sampai sekarang. Ya, di Irak hancur lebur. Engkau sudah betul-betul mencintaiku dengan setulus hatimu, dan ketika engkau sudah kuakui sebagai kekasihku, maka ketika engkau berbicara, aku adalah mulutmu, dan ketika engkau melihat, aku adalah matamu, dan ketika engkau mendengar, aku adalah telingamu, dan ketika engkau berpikir, akulah otakmu. Artinya bahwa ketika bertuhan itu, beragama kita sudah sampai kepada tingkatan cinta, selesai. Sebab bagaimanapun ketika kita beragama, ketika masih dalam lingkaran-lingkaran sekitar agama, kita masih bertengkar. Kalau kita bicara agama dari lingkaran pertama, syariat fikih, kita bertengkar, saling pukul memukul, saling kafir mengkafirkan, saling bid'ah membid'ahkan, gara-gara kunut bid'ah, gara-gara usolli bid'ah, gara-gara pegang Quran tidak wudu lagi kamu tonjok kan ya. Ketika kita bicara agama dari lingkaran yang kedua, yaitu wilayah akidah, juga sama saling bunuh membunuh. Mu'tazilah juga korbannya tercatat pembantaian pada Khalifah Ma'mun dulu itu sekitar 10.000 yang meninggal dunia, para intelektual itu. Ya, termasuk juga antara Sunni dengan Syiah dengan Sunni juga saling bunuh membunuh sampai sekarang. Ya, di Irak hancur lebur, saling membunuh. Di Yaman juga yang membunuh orang Kristen bukan kok orang Islam sendiri. Yang di Syria sama, yang di Libya sama. Orang Islam saling membunuh sesama beragama Islam ketika masih berbicara masalah akidah. Mu'tazilah sendiri yang dibunuh ribuan orang, hanya orang Mu'tazilah mengatakan bahwa Al-Quran adalah firman Tuhan, artinya dicipta oleh Tuhan. Sedangkan Sunni mengatakannya Quran itu kalam Allah, sifatun qaimatun qadimatun, sifatun qadimatun qaimatun bidati. Itu kan sangat filosofis sekali. Ya, kepada tarekat, bicara lagi dengan tarekat, sama juga. Naqsabandiyah, Tijaniyah juga bermusuhan juga. Baru kita akan berhenti bertengkar dan tidak akan bertengkar dengan siapapun ketika kita sudah masuk dalam wilayah agama yang paling inti, yaitu agama cinta. Seperti itu kira-kira. Makanya aku sebagai matamu, artinya maksudnya mendapat jaminan dari Tuhan bahwa matamu tidak akan tertipu ketika melihat apapun. Aku
aku sebagai mulutmu, artinya bukan Tuhan menjadi mulut kita, artinya mendapat jaminan dari Tuhan ketika engkau berkata akan penuh hikmah, akan menjadi kalimat-kalimat motivasi yang besar bermanfaat, dan tidak akan mengadu domba orang, berkata hoax, menyebarkan fitnah. Dan ketika engkau mendengar, aku menjadi telingamu, artinya engkau tidak akan salah dengar. Dan ketika engkau berpikir juga mendapat jaminan dari Tuhan, maka aku akan menjadi orang yang pandai berpikir dengan bijaksana dan tidak akan salah. Karena bagaimanapun panca indera kita ini, baik mata, telinga, mulut, hidung, selalu tertipu. Selalu tertipu. Pak Rahmat pernah nggak ngelihat air berlimpah ruah ketika didekati nggak ada airnya? Pernah. Namanya apa tuh? Pernah nggak mendengar berita yang nggak benar? Sering nggak kamu salah ngomong? Sering nggak salah menyimpulkan? Ini Pak Halim, sering nggak sisi hukum salah menyimpulkan? Anda berpikir salah. Ternyata dalam persidangan dinyatakan kalah. Betul nggak? Itu. Jadi artinya bahwa semuanya itu adalah kembali kepada hati kita sendiri. Mata sudah tahu sedang tertipu, masih juga kau percaya. Aku melihat sendiri kok, tak colok matamu sekalian. Sudah tahu sering tertipu masih percaya juga. Pak Edi pernah tertipu 2 kali oleh seseorang, utang nggak pernah bayar. Yang ketiga kali datang lagi minta utang lagi, dikasih nggak kira-kira? Sedangkan matamu tertipu berulang-ulang masih juga kau percaya. Telingamu sering tertipu berkali-kali masih juga kau percayai. Dan otakmu juga salah kesimpulan, seringkali salah, masih juga kau andalkan. Hanya satu yang tidak pernah tertipu, yaitu hatimu. Allah mengatakan, maka dzabal fuadu ma ra'a. Hati itu tidak pernah bohong apa yang dilihatnya. Terima kasih.